Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi saya mengenai studi kasus value engineering. Sebelumnya, perkenalkan, saya Emi Sinta Wijaningsih, NIM 2101119120027 dari Rekayasa Nilai Kelas A. Di sini saya adalah mahasiswa Teknik Sipil Universitas Diponegoro Angkatan 2019, dan dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas rekayasa nilai mengenai studi kasus 8, yaitu Trong Highway 7 Louisiana Avenue Interchange. Sebelum kita memulai untuk analisis value engineering-nya, alangkah lebih baiknya untuk kita mengetahui bagaimana deskripsi dari proyek ini. Pekerjaan proyek ini bertujuan untuk menggantikan persimpangan sebidang menjadi persimpangan tak sebidang. Proyek ini berlokasi di Street Laws Park, Minnesota, pinggiran kota utama di wilayah metropolitan Kota Kembar Barat. Persimpangan di TH7 Louisiana Avenue ini adalah salah satu persimpangan terpadat dalam sejarah, di mana persimpangan tersebut termasuk ke dalam 200 persimpangan tersibuk, dan pada tahun 2005, sinyal waktu ditingkatkan dan peringkat wilayah terpadat turun dari 23 simpangan terpadat pada tahun 2005 menjadi peringkat 144 pada tahun 2007. Dengan peningkatan volume lalu lintas dan peningkatan kemacetan di persimpangan, tingkat kecelakaan lalu lintas diperkirakan akan meningkat pula. Selain itu, pengemudi yang tidak puas menunggu terlalu lama di lampu lalu lintas dapat berperilaku lebih berbahaya, seperti mengemudi di lampu kuning atau merah dan melintasi persimpangan. Gambaran umumnya yaitu dengan berjalannya waktu, volume lalu lintas di daerah tersebut semakin menambah dan lalu lintas semakin padat. Oleh karena itu dapat menyebabkan tingkat kecelakaan semakin meningkat juga. Selain itu, padatnya pada persimpangan tersebut dapat meningkatkan tingkat kecerobohan pada pengendara, misalnya pengendara mengabaikan traffic light. Nah, di sini ada gambar bagaimana lalu lintas yang terjadi ini sangatlah padat sekali. Baik, untuk tujuan dan kebutuhan proyek, tujuan dari proyek ini adalah untuk mengimbangi kondisi operasi dan keselamatan yang memburuk yang menyebabkan banyak kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang parah. Proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan aktivitas berjalan dan bersepeda di sepanjang TH7. Untuk kebutuhan dari proyek ini didorong oleh 4 akibat. Yang pertama ada meningkatkan keselamatan kendaraan, yang kedua mempertahankan mobilitas atau kapasitas lalu lintas masa depan, yang ketiga adalah meningkatkan mobilitas pejalan kaki atau pengguna sepeda, dan yang keempat adalah mendorong pembangunan ekonomi. Adapun ruang lingkup studi rekayasa nilai dari studi kasus 8 ini yaitu misi tim value engineering adalah untuk memverifikasi atau memperbaiki berbagai konsep untuk proyek TH7 Louisiana Avenue Interchange ini. Tujuan utamanya dari studi ini yaitu yang pertama untuk melakukan peninjauan dan analisis menyeluruh terhadap masalah utama proyek dan desain konseptual dengan menggunakan tim multidisiplin dan lintas fungsional. Yang kedua ada fokus dari studi adalah untuk membantu identifikasi yang pertama ada alternatif yang akan meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik kendaraan dan non-kendaraan lalu lintas. Yang kedua ada alternatif yang akan meminimalkan dampak terhadap perkembangan yang ada dan meningkatkan peluang untuk pengembangan atau pembangunan di masa depan. Dan yang ketiga adalah peningkatan sistem transportasi yang peka terhadap lingkungan yang memecahkan tujuan dan kebutuhan yang teridentifikasi. Untuk kendala dan pengendalian keputusan dalam proyek ini adalah mengakomodasi sepeda dan pejalan kaki selama konstruksi dan desain yang diusulkan. Yang kedua adalah menghindari dampak terhadap kompleks apartemen Louisiana Oaks dan Sun Club. Yang ketiga adalah menghindari dampak terhadap rel kereta api yang menyeberang di atas TH7 di ujung timur proyek. Yang keempat adalah mempertimbangkan untuk akses keluar masuk ke TH7 di ujung timur proyek. Yang kelima, memenuhi proyek yang dijadwalkan untuk November 2011 dengan waktu pendanaan pada Maret 2012, ada potensi untuk 1 tahun perpanjangan dengan persetujuan sebelumnya oleh Met Council. Untuk yang keenam adalah meminimalkan dampak dan akuisisi. 7. Meminimalkan penggalian atau potensi tinggi tanah terkontaminasi. 8. Proses penilaian lingkungan yang baru dimulai. Draft dokumen dijadwalkan akan keluar pada bulan Oktober 2010.
Selanjutnya adalah dampak apapun terhadap daratan banjir harus dikurangi, aman terhadap banjir periode 100 tahunan, pertimbangan kuat untuk tidak berdampak pada stasiun pompa dan rumah sakit di sepanjang Lake Street, yang terakhir adalah menghindari dampak terhadap bangunan 4F. Untuk selanjutnya adalah isu dalam proyek. Profil yang diusulkan pada TH7 ini berada di sebelah barat Louisiana Avenue akan menciptakan efek roller coaster, beberapa utilitas di persimpangan, kondisi lapangan yang ada atau lokasi jalan raya berbeda dengan yang ditunjukkan pada data geoteknik dari konstruksi awal, itu 30 tahun lalu, di mana investigasi tambahan akan diperlukan. Kondisi yang sangat ketat untuk pementasan, konstruksi, dan lalu lintas Louisiana Avenue atau ADT dapat ditangani oleh satu jalur dalam desain yang diusulkan, rute bus di sepanjang Jalan Walker, dan panjang siklus sinyal saat ini terlalu panjang. Analisis proyek dalam studi kasus 8 ini, yaitu proyek di sini menggunakan tim value engineering untuk menganalisis proyek dengan menggunakan rencana kerja value engineering dan alat terkait. Oleh karena itu, pada proyek ini menerapkan dengan menggunakan cost model dan diagram FAST. Tim di sini menggunakan cara tersebut dengan tujuan untuk mengurangi konflik, meningkatkan mobilitas, dan menciptakan mengakses. Fungsi sekunder utama termasuk hapus akses dan konstruksi panggung. Analisis dari fungsinya dimaksudkan untuk dilakukan oleh proyek membantu tim fokus pada tujuan dan kebutuhan proyek, dan akibatnya bagaimana menyusun konsep-konsep yang direkomendasikan yang akan menyediakan fungsi yang dibutuhkan. Berikut adalah analisis cost modelnya, di mana di sini ada beberapa item. Yang pertama ada roadway, kedua engineering total 20% of construction, ketiga contaminate removal and backfill, bridge, retaining wall, much excavation and backfill, median barrier, and the watering. Di mana di sini masing-masing item mempunyai biaya dan total kumulatif yang berbeda-beda. Dari beberapa item ini mendapatkan total biaya sebesar 19.885.215 US dollar dengan persentase total yaitu 100%. Untuk selanjutnya ini ada grafik di sebelah kanan yaitu dari baseline konsepnya dari cost model. Dari pertama item roadway ini merupakan kumulatifnya sebesar total persennya sebesar 33%. Di sini digambarkan seperti ini. Untuk yang kedua adalah engineering total 20% of construction. Ini digambarkan pada diagram atau diagram batang yang kedua ini. Terus untuk selanjutnya ada contaminate removal and backfill dengan total 16%, bridge 13%, retaining wall 12%, much excavator and backfill 7%, median barrier 2%, dan watering 1%. Masing-masing persentase ini digambarkan dalam tabel, dalam grafik di sebelah kanan ini. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari cost model tadi, di mana pada item jalan raya tersebut merupakan aspal bitumen yang menghabiskan 33% dari total biaya konstruksi. Biaya untuk tanah yang telah terkontaminasi atau tercemar dan pembersihan kotoran menghabiskan 23% dari biaya estimasi. Jembatan terbaru yang melewati Louisiana Avenue menghabiskan biaya 13% dari biaya estimasi. Tidak terdapat acuan atau perkiraan biaya untuk pembebasan lahan. Tidak jelas apa yang disertakan dengan barang-barang yang terkontaminasi, soil removal and backfill, atau penggalian dan pengurukan sampah. Tim merasa bahwa tumpukan lembaran dalam jumlah besar akan dibutuhkan selama operasi ini, tetapi tidak tahu apakah biayanya sesuai perkiraan atau tidak. Dan yang terakhir adalah tidak diketahui di mana tanah yang terkontaminasi perlu dibuang. Ini bisa menjadi barang dolar yang sangat berharga. Untuk selanjutnya adalah analisis fungsi, di mana hasil dari analisis fungsi ini adalah nilai jual unik dari proyek studi. Hal tersebut berarti bahwa analisis fungsi dapat mengubah elemen proyek menjadi fungsi dan secara mental menjauhkan tim value engineering dari desain asli sehingga membimbing tim value engineering ke konsep fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata kerja, kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling dasar. Mengidentifikasi fungsi elemen desain utama dari proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara-cara alternatif menyelesaikan fungsinya.
Nah, di sebelah kanan ini ada tabel dari analisis fungsi pada fast diagram, di mana dari item-item yang ada pada analisis fungsi, yaitu dari bridge, itu ada verb dan nonna, ada item HMI surfacing, at work, retaining wall, runabout, curb and sidewalk, traffic control, and temporary signal system. Di sini ada verb dan noun yang tertampil pada layar. Nah, ini adalah fast diagram dari studi kasus 8. Untuk selanjutnya dari fast diagram ini berisikan untuk mengatur fungsi-fungsi dalam urutan logis. Fast diagram untuk proyek ini memperlihatkan move people sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama meliputi access transit, provide connectivity with people, and give shelter. Dan yang terakhir adalah memberi tim value engineering pemahaman tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Untuk selanjutnya adalah performance attribute, di mana performance measure ini adalah bagian dari integral fungsi proses value engineering. Kinerja proyek harus didefinisikan dengan baik dan disepakati oleh tim proyek, tim value engineering, dan para pemangku kepentingan yang dimulai dari studi value engineering. Atribut kerja dan persyaratan yang dikembangkan digunakan sepanjang penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan alternatif. Di mana pada gambar di sebelah kiri ini, yaitu ada operasi arus utama, yaitu kumulatifnya sebesar 18%. Yang kedua ada operasi lokal 18%, ada pemeliharaan sebesar 13%, dampak konstruksi 4%, dampak lingkungan 16%, jadwal proyek 25%, dan yang terakhir ada resiko sebesar 7%, sehingga totalnya yaitu sebesar 100%. Untuk selanjutnya adalah fase studi value engineering. Dalam studi kasus 8 ini terdapat 5 tahapan fase yang digunakan. Yang pertama adalah fase investigasi. Tim value engineering di sini memulai penelitian dengan mengumpulkan informasi proyek. Fase investigasi ini memberikan tim value engineering dengan pemahaman menyeluruh tentang proyek dan apa yang diharapkan akan dicapai oleh studi value engineering ini. Untuk tahap yang kedua ada tahap spekulasi, di mana selama tahap spekulasi ini, tim value engineering melakukan brainstorming ide yang memenuhi fungsi proyek. Gagasan of the box harus didorong karena sering mengarah pada solusi inovatif dan bisa diterapkan. Yang ketiga adalah fase evaluasi, di mana fase evaluasi ini dimulai dengan kembali melalui ide-ide pada fase spekulasi untuk menentukan mana yang memiliki kekurangan fatal jika kerugian suatu ide lebih besar daripada keuntungannya. Dalam jumlah atau kepentingan, gagasan itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Untuk fase yang keempat adalah fase pengembangan, di mana di sini pemimpin tim akan menugaskan subkelompok untuk mengembangkan setiap rekomendasi yang sesuai dokumentasi dan deskripsi. Tim value engineering ini perlu memasukkan perkiraan biaya untuk setiap rekomendasinya. Dan yang terakhir adalah fase presentasi. Tim mengembangkan presentasi untuk diberikan setelah hari terakhir studi ke tim proyek dan pemangku kepentingan proyek lainnya, seperti pemilik proyek dan manajer serta lembaga lainnya. Selanjutnya adalah proses rekomendasi dan evaluasi ide. Tim value engineering sebagai sebuah kelompok menghasilkan dan mengevaluasi ide-ide tentang bagaimana melakukan berbagai fungsi. Daftar ide dikelompokkan berdasarkan fungsi atau elemen proyek utama. Ada 7 atribut yang dijadikan sebagai aspek kunci dalam penilaian performa proyek daerah. Berikut merupakan beberapa atribut tersebut. Yang pertama adalah lalu lintas jalan utama atau MO, yang kedua lalu lintas jalan lokal LO, yang ketiga kemudahan dalam perawatan M, yang keempat adalah dampak yang terjadi selama konstruksi, C, yang kelima adalah dampak lingkungan, E, yang keenam jadwal proyek, S, dan yang terakhir adalah resiko R. Dalam proses penilaian, tim value engineering telah mencapai persetujuan dengan menggunakan skala nilai dari 1 sampai dengan 5. Untuk ide dengan penilaian terendah tidak perlu dipertimbangkan kembali, sedangkan ide dengan penilaian tertinggi selanjutnya dilakukan pengembangan kembali.
Ini ada rangkuman rekomendasi yang digunakan dalam studi kasus 8 ini, di mana tiap-tiap rekomendasi mencangkup gambaran singkat tentang konsep asli, deskripsi perubahan yang diusulkan, dampak kelebihan dan kekurangan, perbandingan biaya, perubahan kinerja, dan deskripsi singkat yang membandingkan desain asli dengan rekomendasi yang dilakukan. Selain itu, sketsa, perhitungan, dan evaluasi indikator kerja juga disajikan. Perbandingan biaya mencerminkan tingkat detail yang sebanding dengan perkiraan semula. 44 ide baru diciptakan untuk proyek ini. Konsep-konsep ini dibandingkan dengan dasar yang dikembangkan oleh tim proyek. Tim Value Engineering lebih jauh meningkatkan konsep layanan dengan kinerja terbaik. Tim Value Engineering membuat 8 rekomendasi dan penghematan bersih antara 3,9 juta hingga 5,1 juta dolar Amerika dan produktivitas meningkat 7-11%. Ini yang di sebelah kiri ini merupakan tabel dari 8 rekomendasi yang dilakukan, yaitu di rekomendasi 1A merupakan ground improvement dengan cost saving 2,4 million dengan performance improvement 9%. Yang untuk rekomendasi 1B like Wakefield dengan cost saving 2,2 million. Rekomendasi 1C support field 2,5 million cost savingnya. Untuk rekomendasi 2 ada reinforce shop dengan cost savingnya 1,1 million. Yang rekomendasi 3 ada single and round boat 0,5 million. Yang keempat ada remove median on Louisiana Avenue 0,1 million dolar. Yang rekomendasi 5A yaitu take open diamond interchange 1,5 million. Dan rekomendasi 5B yaitu single point on port interchange 0,3 million. Nah, dari cost saving dari semua rekomendasi ini ada total 3,9 million sampai 5,1 million dengan performance improvement yaitu 7% sampai 11%. Untuk rekomendasi 1A yaitu ground improvement ini memiliki fungsi yaitu untuk memindahkan tanah, di mana untuk konsep dasarnya yaitu buang tanah dan gambut yang terkontaminasi dan ganti dengan tanah uruk. Untuk mempertahankan proses kestabilan, pengerukan diasumsikan membutuhkan terpal sementara dan penopang. Kedalaman sekitar 35 kaki di sebelah barat jembatan, asumsi lain mineral tanah dan material organik yang ditemui akan terkontaminasi dengan tar batu bara atau produk sampingan jenis keosot lainnya. Untuk konsep rekomendasinya yaitu menggunakan metode perbaikan tanah daripada penggalian tanah dapat dilakukan dengan cara deep soil mixing, stone column, fibro compaction, blast densification, dynamic compaction. Ini bisa dilihat di gambar yang ada di sebelah kanan ini. Keuntungannya yaitu mengurangi terbuangnya tanah terkontaminasi, memiliki efek pengawetan, mempersingkat jadwal, mengurangi tanah uruk, mengurangi kebisingan, dan mengurangi settlement tanah. Untuk kerugiannya yaitu butuh subkontraktor, resiko terhadap gelombang tanah di luar area tanggul. Untuk ringkasan B-nya sendiri dapat menghemat biaya sebesar 2,4 juta dolar dari biaya awal sebesar 4,4 juta dengan menjadi 2,0 juta dolar saja dengan peningkatan performa yaitu 9%. Untuk rekomendasi yang kedua yaitu rekomendasi 1B di mana fungsinya ini adalah untuk memindahkan tanah. Konsep dasarnya yaitu buang tanah dan gambut yang terkontaminasi dan ganti dengan tanah uruk. Untuk mempertahankan proses stabilan pengerukan diasumsikan membutuhkan terpal sementara dan penopang kedalaman sekitar 35 kaki di sebelah barat jembatan. Asumsi lain, mineral tanah dan material organik yang ditemui akan terkontaminasi dengan tar batu bara atau produk sampingan jenis keosot lainnya. Untuk konsep rekomendasinya yaitu menggunakan urugan atau timbunan ringan seperti EPS geoform atau seated tiles menjembatani material yang dapat dimanfaatkan dengan timbunan isi yang ringan. Keuntungannya yaitu mengurangi settlement pada tanah, mengurangi pengerukan tanah gambut, mempersingkat jadwal, dan mengurangi tanah uruk. Kerugiannya yaitu membutuhkan desain yang rumit untuk bagian lain, yaitu drainase, guardrail, dan lainnya.
Yang kedua adalah risiko terhadap foam atau petroleum. Ringkasan biayanya dapat menghemat sebesar 2,2 miliar dengan peningkatan performa 3%. 2% maksud saya. Nah, ini ada gambar detail pemasangan geofoam, bisa dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan ini. Nah, gambar di sebelah kanannya lagi ini merupakan balok EPS geofoam yang sedang dirakit. Rekomendasi selanjutnya ada rekomendasi 1C, yaitu support fill, di mana fungsinya untuk memindahkan tanah. Konsep dasarnya yaitu buang tanah dan gambut yang terkontaminasi dan ganti dengan tanah uruk. Untuk mempertahankan proses kestabilan pengerukan, diasumsikan membutuhkan terpal sementara dan penopang. Kedalaman sekitar 35 kaki di sebelah barat jembatan. Asumsi lain, mineral tanah dan material organik yang ditemui akan terkontaminasi dengan tar batubara atau produk sampingan jenis kreosot lainnya. Konsep rekomendasi yaitu menggunakan tiang pancang atau drilling pile menggunakan auger cast pile pada area dengan tanah bertekanan atau kompresibel, membangun reinforced soil mat yang diperkuat di atas tumpukan untuk mendukung jalan atau jembatan menuju tanggul. Keuntungannya adalah mengurangi pengerukan, mengurangi pemeliharaan jangka panjang, mengurangi biaya berlebih, dan setting sementara tidak diperlukan untuk pengerukan tanah gambut. Kerugiannya adalah polusi suara atau bising dan membutuhkan koordinasi dengan set piling yang akan dibutuhkan pada konstruksi jembatan. Dari rekomendasi 1C ini dapat menghemat biaya sebesar 2,5 juta dari biaya awal yaitu 4,4 juta menjadi 1,9 juta dolar. Peningkatan performanya yaitu 6%. Berikut adalah gambar yang mendukung dari konsep rekomendasi ini. Untuk rekomendasi 2 yaitu reinforced slope, di mana fungsinya untuk memindahkan tanah dengan konsep dasar menggunakan dinding cantilever beton cast in place atau CIP jika diperlukan. Untuk konsep rekomendasinya yaitu mengganti dinding CIP dengan reinforced steppen slope atau RSS jika memungkinkan. Footprint akan lebih luas apabila digunakan lereng 70 atau 45 derajat. Keuntungannya yaitu mengakomodasi penurunan tanpa adanya pengaturan, mengurangi biaya, mengurangi waktu konstruksi, tidak butuh fondasi struktural, memberikan estetika pada kemiringan yang ada dengan adanya rerumputan, dan meningkatkan kemiringan lereng sampai dengan 70 derajat. Untuk kerugiannya adalah adanya peningkatan akan pemeliharaan, dan dalam rekomendasi ini dapat menghemat biaya sebesar 1,1 miliar dari biaya awal 2,2 miliar menjadi 1,1 miliar. Peningkatan performanya yaitu sebesar 7%. Nah, ini ada gambar mengenai konsep desain dari reinforced slope dalam rekomendasi 2 ini. Untuk selanjutnya ada rekomendasi 3, yaitu single line roundabout, di mana fungsinya untuk merekonstruksi jalan kota, dan konsep dasarnya yaitu rencana dasar saat ini memiliki 2 jalur di setiap arah pada Louisiana Avenue di bawah jembatan TH7 yang membutuhkan bundaran utara ke bundaran selatan, yang menghubungkan bundaran utara ke bundaran selatan. Kedua bundaran tersebut memiliki 2 jalur. Untuk konsep rekomendasi yang diajukan yaitu Louisiana Avenue dan bundarannya dibuat 1 jalur setiap arah, di mana lajur dapat diperlebar ketika pelayanan jalan menurun. Keuntungannya yaitu mengurangi konflik yang ada, jejak yang lebih kecil, pengemudi dapat lebih mudah bernavigasi, pelebaran jalan yang memungkinkan di masa depan bila diperlukan, dan yang terakhir mengurangi permukaan kedap air. Untuk kerugiannya yaitu tidak dapat menampung volume pada tahun 2031 dikarenakan peningkatan arus, dan limpasan permukaan akan dibutuhkan untuk dipindahkan ke depannya. Dalam rekomendasi 3 ini dapat menghemat biaya sebesar 0,5 miliar dolar dengan peningkatan performa yaitu 11%. Rekomendasi selanjutnya adalah rekomendasi 4 yaitu remove median, di mana fungsinya untuk merekonstruksi jalan kota. Konsep dasarnya ini menunjukkan median yang dinaikkan di Louisiana Avenue. Saat ini ada peningkatan median di seluruh area proyek. Untuk konsep rekomendasinya yaitu menghapus median yang ada dari original desainnya dikarenakan untuk memberikan rasa yang lebih
urban ke jalan bagi pengguna jalan tersebut, di mana juga dengan menghilangkan median jalan dapat memberikan keamanan pada 4 lajur 2 arah mendekati belokan, serta dengan dihilangkannya median yang ada dapat mengurangi kecepatan dan memberikan rasa tenang bagi pengendara yang ada. Keuntungannya yaitu mengurangi permukaan yang kedap air, meningkatkan penghilangan salju, mengurangi panjang jembatan, dan lalu lintas yang menenangkan. Untuk kerugiannya yaitu perspektif publik dengan penghematan biaya sebesar 0,1 miliar dolar dan peningkatan performa sebesar 6%. Untuk rekomendasi 5A ini adalah Tank Urban Diamond Interchange, di mana fungsinya untuk mengkonstruksi RAM dengan konsep dasar, yaitu konsep asli menyediakan akses ke TH7 melalui button hook RAM yang terletak di kuadran timur laut dan barat daya. Semua lalu lintas termasuk masuk dan keluar diarahkan melalui persimpangan dengan jalan lokal Lake Street and Welker Street yang kemudian terhubung ke Louisiana Avenue melalui bundaran. Untuk konsep rekomendasinya yaitu menggunakan plan dan profil dari konsep asli tetapi membangun 2D. Keuntungannya adalah jejak proyek keseluruhan yang lebih kecil, pengaruh yang lebih sedikit terhadap bisnis yang ada di bagian utara, perbaikan desain RAM, operasi lalu lintas membaik, akan sesuai dengan rank of way existing saat ini. Kerugiannya adalah meningkatkan konflik di bundaran dan kemungkinan terjadinya penentangan oleh apartemen. Rekomendasi 5A ini dapat menghemat biaya sebesar 1,5 miliar dolar dengan peningkatan performa yaitu 7%. Selanjutnya ada rekomendasi 5B yaitu single point roundabout interchange, di mana fungsinya adalah pembuat rem, di mana konsep dasar dari rekomendasi ini yaitu 4 bundaran dibangun untuk mendapatkan lalu lintas TH7 ke atau dari Louisiana Avenue menggunakan persimpangan Button Hook, di mana 2 bundaran ini adalah persimpangan Button Hook yang menerima lalu lintas ke atau dari TH7 dengan jalan depan, Lake Street, dan Welker Street. 2 bundaran dibangun di Louisiana dengan jalan depan tersebut. Untuk konsep rekomendasinya yaitu membuat hanya 1 bundaran yang akan menghubungkan jalan yang ada di Louisiana Avenue, di mana direncanakan bundarannya memiliki diameter 200 kaki. Keuntungannya adalah meningkatkan familiaritas kepada pengemudi, mengurangi pengaruh lalu lintas, peningkatan RAM design, berkurangnya pengaruh kepada akses bisnis di bagian utara, peningkatan lalu lintas, dan yang terakhir adalah peningkatan ekspektasi pengemudi. Kerugian dari rekomendasi 5B ini adalah membutuhkan lebih panjang struktur jembatan untuk mengepaskan ke bundarannya. Rekomendasi ini mampu menghemat biaya sebesar 0,1 miliar dengan peningkatan performa 21%. Ini adalah sketsa dengan diameter 200 kaki dari apa yang diusulkan. Untuk selanjutnya adalah skenario implementasi. Dalam studi kasus 8 ini terdapat 3 skenario implementasi yang digunakan yang tidak sama akibat rekomendasi yang saling tumpang tindih, di mana untuk skenario yang pertama adalah strategi A. Strategi A ini berisi rekomendasi 1, 2, 3, dan 4, di mana keempatnya dapat meningkatkan konsep dasar dan bersama-sama dapat menghemat sebesar 4,1 juta dalam biaya bersih dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan sebesar 8%. Untuk skenario yang kedua yaitu strategi B, di mana strategi B ini memberikan rekomendasi penggunaan Triangle Urban Diamond Interchange, yaitu pada rekomendasi 5A, dalam kombinasinya dengan rekomendasi 1, 2, dan 4, yang dapat menghemat sebesar 5,1 juta dalam biaya bersih dan 7% produktivitas keseluruhannya. Untuk yang ketiga ada strategi C. Strategi C ini memberikan rekomendasi single point roundabout interchange atau rekomendasi 5B dalam kombinasinya dengan rekomendasi 1, 2, dan 4. Rekomendasi ini dapat menghemat sebesar 3,9 juta miliar, maksud saya 3,9 juta dolar dalam biaya bersih dan 11% peningkatan kinerja secara keseluruhan. Ini ada ringkasan rekomendasi yang dilakukan, yaitu dari skenario A,
Skenario A ini terdiri dari rekomendasi 1A, 1B, 1C, 2, 3, dan juga 4 dengan total skenario A yaitu cost saving-nya sebesar 4,1 miliar dolar Amerika. Untuk selanjutnya yaitu ada skenario B, di mana skenario B ini menggunakan rekomendasi 1A, 1B, 1C, 2, 4, dan juga 5A dengan total cost saving-nya yaitu sebesar 5,1 miliar dolar. Untuk skenario C ini menggunakan rekomendasi 1A, 1B, 1C, 2, 4, dan juga 5B, dan didapatkan cost saving-nya yaitu 3,9 miliar dolar. Berikut adalah pertimbangan desain dari tim value engineering. Yang pertama ada menggunakan dinding MSE. Yang kedua, menurunkan elevasi TH7 di antara Texas Avenue dan Louisiana Avenue untuk memperoleh bahan untuk tanggul. Yang ketiga adalah menggunakan harga baja yang rendah saat ini dan mempertimbangkan jembatan Gelagar Baja. Yang keempat adalah menggunakan 2 buah jembatan, jangan menggunakan satu saja. Yang kelima adalah buah jembatan yang sangat khas. Keenam, perlu dipertimbangkan kembali dalam penggunaan rain garden dan di bundaran dan jalan raya. Selanjutnya ada menggunakan perkerasan kaku sebagai pengganti perkerasan lentur pada permukaan jalan di atas jembatan. Dan yang terakhir menggunakan metode konstruksi ABC. Untuk selanjutnya adalah manajemen konstruksi. Tim value engineering ini membahas pelaksanaan proyek selama tahap konstruksi karena pekerjaan penggalian yang berat diperlukan untuk menghilangkan kotoran. Sulit bagi staf untuk menjaga jalur dua arah yang jelas di TH7 setiap saat. Louisiana Avenue ini perlu mempertahankan satu jalur terbuka setiap saat, tetapi profil Louisiana diturunkan 6-7 kaki yang membuatnya sulit untuk mengontrol lintas selama konstruksi. Selama studi, tim membuat beberapa saran tentang cara mengontrol lintas selama konstruksi. Yang pertama, ada ide pertama yaitu rencanakan bundaran sementara pada tenggara dan barat laut. Yang kedua adalah pindah perempatan pada Louisiana Avenue dan TH7 ke perempatan Lake Street dan TH7. Pelaksanaan konstruksi di TH7 1,5 pada satu waktu. Untuk ide yang kedua yaitu geser lalu lintas TH7 ke selatan atau jalan sementara dan bangun TH7 secara keseluruhan. Untuk ide yang ketiga yaitu geser TH7 ke selatan menggunakan Lake Street dan bangun TH7 secara keseluruhan. Dan ide yang keempat yaitu geser lalu lintas Louisiana Avenue ke timur selama penurunan profil. Sekian presentasi dari saya mengenai rekayasa nilai pada studi kasus 8 ini, yaitu TH7 Louisiana Avenue Interchange. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya minta maaf. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semua.